Lintasan Circuit of the Americas di Austin, Texas, kembali menunjukkan karakter aslinya yang sangat teknikal dan tidak kenal ampun. Pembalap masa depan Indonesia, Veda Ega Pratama, harus menelan kenyataan pahit setelah rentetan hasil impresifnya terhenti secara mendadak di tanah Amerika. Harapan publik tanah air untuk kembali melihat bendera merah putih berkibar di atas podium kelas Moto3 harus tertunda, menyusul sebuah insiden keras yang memaksanya menyudahi balapan lebih awal pada dini hari tadi, 30 Maret 2026. Memulai balapan dari posisi keempat, ekspektasi terhadap pemuda kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta ini sejatinya berada pada titik yang cukup tinggi. Posisi start di barisan kedua memberikan keuntungan taktis yang masif di sirkuit sepanjang 5,5 km tersebut. Namun persaingan di kelas ringan Grand Prix memang tidak pernah memberikan ruang bernapas bagi siapapun. Sejak lampu merah padam, Veda langsung dihadapkan pada pertarungan sengit jarak dekat yang melibatkan banyak pembalap di rombongan terdepan. Memasuki putaran kedua, ritme balap mulai menemukan bentuknya. Tetapi posisi pembalap andalan Honda Tim Asia itu justru mengalami penurunan. Tekanan datang secara bertubi-tubi dari berbagai sisi lintasan. Guido Pini dari Leopard Racing melakukan manuver taktis yang tajam, memaksa Veda merosot ke peringkat ke-8. Situasi ini menuntut konsentrasi tingkat tinggi, mengingat jarak antar pembalap di kelas Moto3 seringkali hanya dipisahkan oleh hitungan milidetik. Tidak lama berselang, ancaman baru muncul dari Brian Uriabe asal Red Bull KTM Ajo, yang terus menempel ketat dari area slipstream, membuat posisi Veda sempat tergelincir lebih jauh ke urutan ke-9. Beralih ke putaran ketiga, ketahanan mental sang pembalap mulai terlihat jelas. Mengandalkan insting balap dan penguasaan motor yang mumpuni, Veda secara perlahan memperbaiki posisinya, membelah rombongan untuk naik ke urutan ke-7. Dinamika lintasan turut membantunya ketika beberapa rival menghadapi masalah indisipliner. Jesus Rios dari Riva Colt Snipers Team dan Marco Morelli yang mewakili Moto Gaviota Aspar Team harus menjalani hukuman double long lap penalty, sebuah celah strategis yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Veda untuk merangsek ke depan. Sementara itu, petaka yang sebenarnya baru datang ketika balapan memasuki putaran kelima, menyisakan 10 putaran lagi menuju garis finish. Saat sedang membangun momentum kecepatan dan telah kembali mengamankan posisi ke-6, Veda Ega Pratama mengalami insiden fatal saat melakukan deselerasi dan transisi di tikungan ke-11. Sebuah tragedi high side crash terjadi tanpa peringatan. Ban belakang motornya tiba-tiba kehilangan traksi dan mendapatkan cengkramannya kembali secara mendadak, sebelum akhirnya melemparkan sang pembalap ke udara. Kecelakaan tipe high side ini selalu menjadi momok menakutkan dalam balap motor karena besaran energi kinetik yang dilepaskan secara spontan. Insiden di tikungan tajam tersebut tidak hanya mengakhiri perjuangan Veda seorang diri. Joel Esteban dari tim Level Up MTA yang berada di jalur lintasan yang sama tidak memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk menghindar. Ia terpaksa ikut terseret keluar dari arena pertarungan akibat efek domino kecelakaan tersebut. Catatan ini menjadi Did Not Finish, DNF pertama bagi Veda Ega pada kampanye kejuaraan dunia Moto3 musim 2026. Meski tayangan visual dari pinggir lintasan sempat memunculkan kekhawatiran yang mendalam, kondisi fisik Veda dilaporkan aman dan tidak mengalami cedera serius. Kamera televisi menangkap momen krusial ketika ia mampu berdiri sendiri dan berjalan kembali ke area pedok. Tampak jelas bahasa tubuh yang memancarkan rasa frustrasi dari pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Beberapa kru teknisi Honda Tim Asia langsung menghampiri dan mencoba berkomunikasi, menenangkan sang pembalap yang sangat menyadari bahwa poin berharga untuk kejuaraan baru saja lepas dari genggamannya. Menyadari kegagalan ini mengecewakan tim dan para pendukungnya, Veda tidak lari dari tanggung jawab. Ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas hasil nihil di Austin. Melalui platform media sosial pribadinya, ia mengakui bahwa tata letak Cota kali ini memang belum bersahabat dengan setelan motornya. Bukan akhir pekan kami di Austin, kata Veda Ega Pratama dalam bahasa Inggris dikutip dari Instagram miliknya, Senin 30 Maret 2026.
Pernyataan tersebut mencerminkan kedewasaan seorang atlet dalam merespons sebuah kekalahan. Alih-alih mencari alasan dari faktor eksternal, Veda memilih untuk fokus pada evaluasi internal. Ia menegaskan komitmennya untuk membedah data telemetri bersama tim mekanik guna mencari tahu penyebab pasti hilangnya kendali pada putaran kelima tersebut. Kami mengambil pelajaran dan akan terus bergerak maju pada balapan berikutnya, tuturnya. Sebagai bentuk penghormatan kepada kerja keras para mekanik di dalam garasi dan dukungan tanpa henti dari penggemar balap di tanah air, ia menutup pernyataannya dengan sebuah refleksi dan janji untuk bangkit. Maaf tim, maafkan aku. Kami akan kembali lebih kuat, tutupnya. Di sisi lain, hasil tanpa poin di daratan Amerika ini memberikan dampak langsung pada konstelasi tabel klasemen sementara Moto3 2026. Padahal, sebelum tiba di Texas, Veda sedang berada dalam tren performa yang sangat positif. Konsistensi luar biasa ditunjukkannya saat mengamankan posisi kelima di seri Thailand, yang kemudian disempurnakan dengan raihan podium ketiga yang brilian pada seri Brasil. Kini, koleksi poin Veda tertahan di angka 27. Posisi klasemennya terpaksa merosot ke urutan ke-7 secara keseluruhan. Ia kini terpaut 2 poin dari Adrian Fernandez yang bernaung di bawah bendera Leopard Racing, yang tepat berada 1 tingkat di atasnya. Persaingan di papan atas pun perlahan mulai merenggang. Maximo Quiles semakin nyaman duduk di puncak klasemen. Tambahan poin krusial setelah finish di posisi kedua pada balapan Cota ini membuat Quiles mengumpulkan total 65 poin. Angka ini memberikannya keunggulan absolut sejauh 23 poin dari pesaing terdekatnya, Alvaro Carpe, yang menempati peringkat kedua. Membahas hasil akhir balapan di Circuit of the Americas, Guido Pini dari Leopard Racing pada akhirnya keluar sebagai pemenang, memaksimalkan ritme balap yang solid sejak awal lomba. Maximo Quiles dari CFM Auto Gaviota Aspartim harus puas di tempat kedua. Sementara Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo melengkapi susunan podium di urutan ketiga. Barisan 5 besar disempurnakan oleh Valentin Perone dari Red Bull KTM Tech3 di posisi keempat dan Adrian Fernandez di urutan kelima. Beralih ke pembalap Asia Tenggara lainnya, Hakim Danish yang mewakili Malaysia bersama tim Aeon Credit MT Helmets MSI menunjukkan daya juang yang patut mendapat apresiasi. Sempat mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi yang merusak posisi startnya, Danish berhasil merangsek naik secara konsisten dan menyelesaikan balapan di posisi ke-13. Bagi Veda Ega Pratama, lembaran di sirkuit Amerika kini telah ditutup. Fokus utama saat ini beralih pada proses pemulihan fisik pasca benturan keras, memulihkan mental bertanding, serta meracik strategi baru. Panggung berikutnya sudah menanti di daratan Eropa. Circuito de Jerez di Spanyol akan menjadi arena pembuktian selanjutnya pada tanggal 26 April 2026 mendatang. Dengan karakter sirkuit yang mengalir dan sangat berbeda dari Cota, pendekatan teknis yang sepenuhnya baru akan sangat dibutuhkan. Pertanyaannya kini, mampukah sang pembalap muda Indonesia ini menerjemahkan rasa frustrasinya menjadi kecepatan murni di lintasan Jerez nanti? Waktu yang akan menjawabnya.